Gadis ini bernama Hanul. Ia seorang dokter cantik yang memiliki karir cemerlang. Siapa sangka di balik kesempurnaan hidup ia mengalami depresi karena beban pekerjaan dan konflik dengan para senior. Saat akan menemui seorang teman di sebuah klinik, saat itu juga tiba-tiba Hanul kehilangan fokus saat mengingat berbagai hal yang membuatnya tersiksa secara batin. Ia pun pingsan tepat di depan truk yang akan melintas di jalan penyeberangan. Sahabatnya yang bernama Hongran segera menolong dan membawa Hanul ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, menyadari ada yang tak beres dengan kesehatan mentalnya, Hanul memberanikan diri untuk mengunjungi psikiater. Ia mengeluarkan isi hatinya di sana karena merasa putus asa dalam hidup sejak dirinya memiliki masalah dan dijauhi oleh teman-temannya. Ternyata Hanul didiagnosa mengidap depresi. Awalnya Hanul tak percaya dengan diagnosa itu karena selama ini ia hanya menganggap terlalu lelah bekerja. Ia pun membuang hasil pemeriksaan psikiater ke tong sampah. Hanul lalu memutuskan untuk pulang ke rumah dan minum bir seorang diri untuk menghilangkan stres di pikirannya. Namun ketika tiba di rumah, ia melihat ibunya sedang memarahi sang adik karena selalu menganggur. Akibat merasa lelah dengan keadaan itu, ia lantas menuju rooftop rumah untuk mencari udara segar. Satu hari sebelumnya, Jungwoo pindah dan menyewa kamar kecil karena rumah dan beberapa asetnya sudah terjual. Ketika sedang membersihkan kamarnya, ibu Jungwoo yang menetap di luar negeri menelponnya. Wanita itu mengingatkan Jungwoo agar segera menyelesaikan masalah yang ia alami, sehingga tidak merusak reputasi ayahnya yang seorang ketua asosiasi jantung di Amerika. Karena merasa sedih, Jungwoo keluar dari kamarnya. Di waktu yang bersamaan, Hanul juga baru pulang bekerja. Ia sangat terkejut melihat orang asing ada di rooftop rumah. Jungwoo pun sama terkejutnya melihat Hanul, gadis yang sangat ingin ia hindari. Hanul lantas bertanya apakah yang sedang Jungwoo lakukan di rumahnya. Ternyata Jungwoo pun tak mengetahui jika kamar yang ia sewa adalah salah satu kamar di rumah Hanul. Jungwoo ternyata saat ini menjadi dokter bedah plastik yang cukup populer karena keahlian dan ketampanannya. Bahkan di usianya yang terbilang muda, Jungwoo berhasil membuka belasan klinik medis. Saat itu, ia sedang menghadiri pertemuan antar dokter. Teman-temannya tak henti memuji pencapaian Jungwoo yang terus meroket berkat promosinya di YouTube. Bahkan di acara tersebut, Jungwoo mendapatkan penghargaan dari Menteri Kesehatan. Namun suatu hari, Jungwoo mendapatkan pasien wanita muda dari daerah Makau yang hendak mengubah wajahnya melalui operasi plastik. Awalnya tak ada yang mencurigakan selama jalannya operasi. Jungwoo yakin operasi ini pun akan berhasil. Namun tiba-tiba, hal yang tak terduga pun terjadi. Di tengah jalannya operasi, pasien mengalami perdarahan yang sangat banyak dan mengakibatkan kematian. Media pun digemparkan dengan berita malpraktik di sebuah klinik bedah di daerah Gangnam yang dilakukan oleh dokter terkenal yang selalu muncul di medsos. Jungwoo pun dilaporkan ke polisi akibat kasus kelalaian kerja. Ia diduga melakukan malpraktik dan dituduh memasukkan obat terlarang dalam infusan. Namun anehnya, CCTV di ruangan bedah tidaklah berfungsi sehingga tak ada bukti yang menguatkan jika Jungwoo tidak bersalah. Akibatnya, Jungwoo harus menjalani beberapa kali sidang dan harus membayar uang kompensasi pada keluarga korban. Dalam sekejap, karir Jungwoo pun hancur lebur. Bahkan teman-temannya tak ada yang percaya pada Jungwoo lagi. Keesokan paginya, Jungwoo melakukan jogging untuk melepaskan beban pikiran. Saat hendak pulang, ia melihat Hanul yang saat itu sedang terburu-buru untuk berangkat kerja. Jungwoo lantas berpikir apakah ia akan pindah karena tak bisa serumah lagi dengan Hanul. Ia pun berusaha mencari penghuni baru untuk melanjutkan sewa rumah. Namun dua wanita membatalkan niatannya karena tak ingin terseret dengan kasus Jungwoo yang belum tuntas. 성형외과 여정쌤 맞죠? Sementara Jungwoo di kamarnya sedang memikirkan cara untuk segera pindah. Ketika membaca poin perjanjian sewa rumah, ia pun dibuat pusing karena depositnya akan hangus jika Jungwoo pindah atas kemauan sendiri. Jungwoo berkata, sepertinya ia tak akan bisa pindah dari rumah Hanul karena sedang kekurangan uang. Ia pun mengaku rumah, mobil, dan sahamnya juga sudah dijual untuk melunasi hutang. Namun ternyata Hanul tak peduli dan berharap Jungwoo segera pindah dengan cara apapun.
Di saat Jungwo sedang mengumpat karena Hanul, tiba-tiba seorang pria membawa sebilah pisau pun mengagetkannya. Pada akhirnya ia mengetahui jika pria itu adalah paman Hanul, seorang pemilik kedai. Seorang pemuda juga berpapasan dengan Jungwo yang ternyata adalah adik Hanul yang bernama Bada. Jungwo merasa Hanul sangatlah beruntung karena ia dikelilingi keluarga tercinta yang sangat berbeda dengan dirinya. Sepertinya di malam itu ada pria bertopi hitam yang sedang mengikuti Jungwo. Ketika akan beristirahat, Jungwo merasa ada seseorang di balik kamarnya. Namun saat mencarinya, ia tak mendapati ada siapapun. Di lain tempat terlihat seorang dokter bernama Dayong yang sedang praktek di klinik bersama. Ia adalah teman Jungwo yang saat itu bertemu di acara penghargaan menteri. Dayong ditegur oleh karyawan karena hari itu tak ada satupun pasien yang masuk. Mereka menyarankan Dayong untuk melakukan promosi di Neotube seperti dokter yang lain. Namun Dayong belum kepikiran. Saat itu juga Jungwo meminta bantuan Kyungmin untuk menyelidiki salah satu ahli anestesi yang ikut andil dalam operasinya yang gagal. Jungwo curiga pada gerak-gerik dokter tersebut. Terlebih ia adalah pegawai baru yang mana Jungwo tak sempat memeriksa resume secara detail. Di sana Jungwo juga melihat Hanul sedang berjalan di lorong rumah sakit. Ia pun langsung menghampirinya. Keduanya berdebat tentang kekalahan nilai Jungwo di masa lalu yang membuat Jungwo merasa emosi. Ia lalu teringat saat keduanya ada di bangku SMA, yang mana Hanul adalah murid yang aneh karena mampu memakan serbuk kopi untuk menghilangkan kantuk ketika belajar. Bahkan saat itu, teman-teman mereka melakukan taruhan. Siapakah di antara Hanul dan Jungwo yang akan meraih nilai tertinggi? Pada akhirnya, Jungwo harus mengakui kekalahan karena ia mendapatkan peringkat kedua. Sejak saat itu pun Jungwo memutuskan lebih keras lagi dalam bersaing dengan Hanul. Keduanya pun bersaing menjadi yang tercepat dan tercerdas untuk menjawab soal yang paling rumit dari gurunya. Jungwo juga tak mau Hanul mengalahkannya sebagai rekor murid yang selalu datang paling awal di sekolah. Kembali ke masa kini, Hongran yang mendengar cerita Hanul dibuat terpukau dengan kompetisi ketat yang Hanul lakukan dengan Jungwo. Namun Hanul tiba-tiba memutus percakapan itu. Ia memberitahu Hongran jika dirinya mengalami depresi. Terlihat Hongran tak mempercayai dengan ucapan sahabatnya itu. Setelahnya Hanul menemui seorang profesor. Ia terlihat dimarahi oleh pria itu karena rumah sakit mendapatkan predikat buruk dari mahasiswa magang. Padahal hal itu bukan sepenuhnya kesalahan Hanul. Namun tiba-tiba ia teringat ucapan psikiater yang mana Hanul harus mementingkan kebahagiaan dirinya sendiri. Ia pun tanpa pikir panjang melawan dan menendang profesornya. Hanul merasa sudah sangat lelah dan tidak peduli apapun yang akan terjadi karena kondisi mentalnya jauh lebih penting. Berita jika Hanul melawan profesornya pun cepat tersebar dan terdengar di telinga Hongran. Hongran tak habis pikir dengan kelakuan Hanul. Ia pun hendak menemuinya dan bertanya apa yang telah terjadi. Keduanya pun bertemu dan membicarakan hal tersebut di depan kedai milik paman Hanul. Ternyata ibu Hanul tak sengaja mendengar perkataan Hongran yang menyebut jika Hanul telah berhenti bekerja. Ibunya merasa sangat kecewa pada Hanul, padahal selama ini Hanul sangat ia banggakan. Hanul mengungkapkan pada ibunya mengenai dirinya yang mengidap depresi, namun ternyata ibunya juga tak percaya dengan hal itu. Hanul kecewa dan putus asa, ia pun pergi dari rumah. Tanpa diketahui, ibunya pun diam-diam mengecek obat yang Bada temukan di kamar Hanul. Ibu Hanul pun tersentak. Ia pada akhirnya percaya jika Hanul mengalami depresi dan bahkan membutuhkan obat untuk mengatasinya. Sang ibu merasa bersalah dan marah pada dirinya sendiri atas apa yang menimpa putrinya. Tanpa diketahui, Jungwo yang baru saja keluar dari kamar tak sengaja mendengar perdebatan keluarga Hanul. Keduanya pun pergi ke salah satu restoran barbecue dan ternyata Jungwo baru teringat ada reuni yang akan diadakan di restoran tersebut. Ia pun merasa tak nyaman dan ingin pergi, namun teman-temannya memaksa dan mengajak Jungwo dan Hanul untuk bergabung. Jungwo akhirnya benar-benar pergi. Kedua temannya yang melihatnya pun segera mengejar Jungwo. Namun ternyata seorang teman mengeluarkan kata-kata yang membuat Jungwo tersinggung. Ia menuding Jungwo yang membuat kehidupan mereka hancur karena malpraktik yang menyebabkan klinik ditutup. Jungwo pun kecewa karena merasa hanya Jungwo lah yang selama ini menganggap mereka berteman. Hanul lalu mengajak Jungwo untuk pindah dan pergi ke kedai lain untuk minum bersama.
Keduanya pun mengungkapkan isi hati masing-masing. Seusai minum dan hendak pulang melewati jalanan sepi, Hanul mendapatkan pesan dari ibunya yang berisi ibunya meminta maaf karena telah berbicara hal yang menyakitkan pada Hanul. Mulai saat ini, ia akan menerima semua keputusan anaknya. Hanul yang mendapatkan pesan tersebut hanya bisa menangis. Jungwo yang melihatnya pun bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Keduanya akhirnya menangis bersama-sama dan berpelukan seolah saling menenangkan. Kembali ke masa kini, Jungwo merasa sangat malu dan frustasi mengingat kejadian semalam. Ia pun keluar dari rumah dan berpapasan dengan Hanul. Keduanya yakin jika kejadian yang semalam terjadi adalah efek alkohol yang mereka minum. Hanul dan Jungwo pun memutuskan mulai saat ini keduanya harus menjaga jarak. Ibu Hanul berkata, ia menyesal mengenai perkataannya tempo hari pada Hanul. Ia berjanji akan membantu mengatasi depresi yang Hanul alami. Malam itu pun Hanul mendapatkan perhatian dari keluarganya yang membuatnya sedikit terharu. Sementara itu di lain tempat, Jungwo ternyata sedang berdiskusi dengan pengacaranya tentang kasus yang sedang mereka jalani. Pengacaranya berpendapat akan memanggil seorang dokter bernama Kang, karena sepertinya dokter tersebut mengetahui jika Jungwo tidaklah bersalah. Terlihat adik Hanul ingin memberikan Jungwo selimut atas perintah ibunya. Namun setibanya di kamar Jungwo, Bada terheran ketika melihat pintu kamar tidaklah terkunci dan kaca jendela sudah terpecah seperti ada orang yang sengaja memecahkannya. Mereka pun pada akhirnya memanggil polisi untuk menyelidiki apa yang terjadi. Polisi pun berkata mereka akan memeriksa rekaman CCTV meskipun hal itu adalah hal biasa yang dilakukan orang iseng. Mereka meninggalkan lokasi karena tak ada satupun barang yang hilang. Tanpa siapapun ketahui, ternyata ada orang yang sengaja meletakkan dan menyembunyikan sebuah kamera di dalam kamar Jungwo. Ibu Hanul menawarkan pada Jungwo untuk menginap di rumahnya. Ia khawatir Jungwo kedinginan karena kaca yang belum dia perbaiki. Hanul lantas membujuknya hingga Jungwo pun menyetujuinya. Keduanya pun membersihkan serpihan kaca sembari berdiskusi siapakah orang yang memecahkan kaca jendela dan maksud tujuannya. Setelah Hanul memberikan perlengkapan tidur, Jungwo mengajak Hanul untuk makan es krim di ujung jalan. Jungwo mengetahui Hanul sedang bersedih karena yang ada di pikirannya adalah urusan pekerjaan. Padahal baru 1 hari Hanul menganggur. Jungwo berinisiatif mengajak Hanul untuk bersukaria. Keduanya melakukan hal yang menyenangkan, mulai dari makan topoki, bermain di arena game dan berkaraoke. Hal itu pun membuat mereka kembali ke masa remaja. Saat akan beranjak tidur, Jungwo mulai berpikir jika Hanul ternyata tak seburuk yang ia pikirkan. Karena ternyata Hanul sangat ceria, perhatian, dan cantik. Keesokan harinya Jungwo dikejutkan dengan Hanul yang berteriak heboh. Ia terkejut melihat jumlah uang pesangon yang ternyata sangatlah kecil. Ternyata tanpa Hanul ketahui, profesornya secara diam-diam memasukkannya sebagai pegawai kontrak, bukan sebagai pegawai tetap. Hanul merasa kesal dan ingin sekali menghajar profesornya itu. Jungwo menasehatinya agar Hanul tak berbuat macam-macam yang bisa membuat dirinya kesulitan mendapat pekerjaan. Ternyata Hanul tetap pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan dukungan dari teman-temannya yang mengaku memiliki nasib serupa. Hanul ingin melayangkan protes pada rumah sakit tentang perbuatan sang profesor. Namun teman-temannya mengaku tidak keberatan karena mereka masih ingin bekerja. Hanul kecewa karena teman-temannya kini mulai menjaga jarak. Karena semalam diizinkan menginap di rumah Hanul, Jungwo berniat untuk memberikan keluarga Hanul buah. Namun saat akan mengetuk pintu, Jungwo tak sengaja mendengar perbincangan Bada dan ibu Hanul. Ternyata mereka sedang membahas kasus yang sedang Jungwo alami. Mereka terdengar cemas jika Hanul terlalu dekat dengan Jungwo. Jungwo pun mengurungkan niatannya untuk bertamu dan naik ke kamarnya. Hanul yang saat itu akan pulang melihat Jungwo dalam keadaan lesu. Ia menghampiri Jungwo yang sepertinya sedang bersedih dan saat ditanya, Jungwo mengaku jika dirinya baik-baik saja. Hanul akhirnya pulang meski ia masih penasaran dengan apa yang Jungwo pikirkan. Sementara itu di kamarnya, Jungwo mendapat kabar jika ternyata Dr. Kang tiba-tiba menolak untuk bersaksi pada sidang berikutnya. Dengan segera, Jungwo menelpon Dr. Kang untuk menanyai apa yang terjadi. Namun saat itu ponselnya tidak aktif. Tak bisa menahan rasa penasarannya, Jungwo menghampiri rumah sakit tempat Dr. Kang bekerja. Namun sayang saat itu ternyata Dr. Kang sudah resign.
Karena tak bisa mendapatkan informasi apapun, Jungwo memutuskan untuk pergi ke kedai dan minum seorang diri. Ia berusaha mencerna apa yang dialaminya. Tanpa Jungwo ketahui, Dr. Kang ternyata sengaja tak menjawab telepon dari Jungwo. Ia bahkan sengaja pulang lebih awal agar bisa menghindari Jungwo. Singkat cerita, sidang selanjutnya pun dimulai. Jungwo tetap dinyatakan bersalah. Situasi pun semakin rumit karena Dr. Kang yang tiba-tiba menolak hadir menjadi saksi. Hanul ternyata diam-diam ingin membantu Jungwo dengan membuktikan jika Jungwo tidak bersalah. Ia bergegas ke pengadilan untuk menyerahkan data yang semalam ia kumpulkan. Data tersebut adalah data disertasi minor dengan isi kasus pasien yang sama dengan kasus Jungwo. Namun ternyata bukti tersebut tidaklah bisa dipakai karena belum memenuhi prosedur. Jungwo yang sedang dikelilingi oleh wartawan pun tak sengaja melihat Hanul yang sedang berdiri tak jauh dengannya. Karena situasi yang sedang ramai, Hanul terkejut karena berdesakan dengan beberapa wartawan. Dengan sigap Jungwo menolong Hanul, ia mengajaknya kabur dari tempat tersebut. Tanpa sengaja, ia melihat tangan Hanul terluka. Ia mengajak Hanul untuk pergi ke kliniknya dan mengobati luka di tangannya. Jungwo berterima kasih pada Hanul soal bantuan yang ia berikan. Hanul lantas bertanya apakah ada yang ingin Jungwo lakukan saat ini. Jungwo ternyata ingin melepas penat dan ingin melihat fajar di Laut Timur. Keduanya pun mengunjungi tempat tersebut menggunakan mobil Hanul. Sayangnya fajar tak muncul karena Hanul lupa mengecek cuaca hari ini. Meski demikian, keduanya tetap bersenang-senang bermain ombak dan berkejar-kejaran layaknya sepasang kekasih. Saat Hanul sedang menunggu Jungwo untuk mengisi bahan bakar mobil, ia melihat sekelompok anak SMA yang sedang bercengkerama. Hanul teringat saat dirinya SMA tak pernah memiliki seorang teman, karena ia selalu menolak ajakan teman untuk bersukaria. Hanul saat ini bersyukur karena Jungwo telah datang dalam kehidupannya yang membuatnya memiliki teman dan merasakan sesuatu yang tak pernah Hanul lakukan. Saat mereka sedang menunggu makanan datang, Jungwo melihat Hanul sedang tertidur. Ternyata Hanul tidak beristirahat selama 3 hari demi mencarikan data disertasi untuk membantu Jungwo dalam persidangan. Melihat hal itu pun, Jungwo memboking dan mengosongkan ruangan selama beberapa jam agar Hanul bisa beristirahat. Setelah terbangun, Hanul mengajak Jungwo untuk mencari udara segar. Ia ikut prihatin dengan apa yang menimpa Jungwo. Pastinya tak mudah mendirikan klinik dan memulai karir. Namun saat ini harus direlakan untuk membayar penalti dan kompensasi. Setibanya di Seoul, ibu Hanul dan Hongran dibuat terkejut melihat Hanul pergi bersama Jungwo. Karena awalnya ibu Hanul mengira putrinya pergi bersama Hongran. Kala itu Hongran bertanya pada Hanul, apakah cinta pertamanya yang selalu Hanul ceritakan adalah Jungwo. Hanul yang mendengar perkataan itu pun langsung panik dan berusaha menyangkalnya. 그게 아니라 Setelah ia masuk ke rumah, Hongran tak sabar dan bertanya mengapa Jungwo bisa pergi bersama Hanul. Ketika akan pulang, ibu Hanul meminta bantuan pada Hongran untuk mencarikan pria bagi Hanul untuk kencan buta. Menurut ibu Hanul akan sangat baik jika Hanul melawan depresi dengan memiliki kekasih. Saat bekerja di klinik, Hongran bertanya pada seorang perawat, adakah pria yang baik untuk dijadikan kandidat kencan buta? Mendengar hal tersebut, perawat yang juga bertugas di klinik yang sama dengan Dayong menawarkan kencan buta kepada Dayong. Pria itu pun menduga jika Hongran yang mengajaknya kencan buta adalah orang yang sama dengan wanita yang berlangganan di kanal Neotube-nya. Ia pun langsung berminat dan mengatur janji temu. Sementara itu di kamarnya, Jungwo sedang memikirkan ucapan Hongran tentang cinta pertama Hanul. Ketukan pintu pun terdengar. Ternyata itu adalah Hanul yang datang berkunjung untuk mengantarkan data disertasi. Hanul lalu mengajak Jungwo minum kopi dan berbelanja di sebuah mall. Saat berbelanja, Jungwo memilihkan salah satu baju yang menurutnya sangat cocok untuk Hanul gunakan. Ia pun terpukau dengan kecantikan Hanul yang sangat natural. Jungwo terkejut dan merasa malu saat Hanul memberitahunya jika alasannya mengajak berbelanja adalah karena esok hari Hanul akan kencan buta. Saat kencan buta itulah Hanul bertemu dengan pria yang Hongran pilihkan, yang ternyata adalah Dayong yang juga teman Jungwo. Ternyata Dayong mengira jika Hanul adalah Hongran. Hanul juga tak menyangka jika ternyata Dayong sudah memiliki seorang anak yang terlihat tak suka jika ayahnya kencan buta. Dengan segera Hanul meminta Hongran untuk menemuinya di kafe. Ia memberitahu jika Dr. Dayong ternyata salah sangka.
Di lain tempat, Jungwoo penasaran bagaimanakah kencan buta yang sedang Hanul lakukan. Dengan perasaan kesal, Hanul pulang dan memberitahu soal kencan butanya yang gagal. Mendengar hal itu pun Jungwoo merasa sedikit lega. Sementara di rumahnya, ibu Hanul sedang berbincang dengan saudaranya yang mana saat ini Hanul sudah berhenti bekerja. Ia beralasan Hanul berhenti karena akan segera menikah. Awalnya kedua saudara Hanul mengira jika Jungwoo adalah calon suaminya. Namun pada akhirnya mereka mengetahui jika ibu Hanul telah berbohong. Ia menuding ibu Hanul malu karena selama ini Hanul yang selalu dibanggakan malah jadi pengangguran. Terlihat Hanul sedang membersihkan diri. Ia bersedih saat mengingat perkataan bibinya yang begitu menohok. Hanul memutuskan untuk mengajak Jungwoo minum. Layaknya kompetisi, keduanya tak sadar telah menghabiskan banyak botol bir. Saat itu Hanul kepikiran kapankah ia bisa mulai bekerja. Jungwoo memberikan ide agar Hanul menulis lowongan pekerjaan di internet. Karena kehabisan bir, Jungwoo memberitahu jika ia masih memiliki stok di kamarnya. Hujan yang turun tidak mengurungkan niatan keduanya untuk tetap minum. Secara tak sadar, Hanul tertidur di pundak Jungwoo. Keesokan harinya, Hanul terbangun karena dering telepon yang berbunyi. Ternyata semalam ia tak sengaja mengirim lamaran pekerjaan pada pusat kesehatan yang ada di luar kota. Hanul dibuat bimbang karena daerah Hwabon cukup jauh dan ia tidak mengenal siapapun di sana. Jungwoo menyarankan pada Hanul untuk setidaknya mencoba wawancara. Sementara itu di rumahnya, ibu Hanul mengetahui jika putrinya akan bekerja di tempat yang jauh yang cukup membuatnya cemas. Di lain sisi, Kyungmin datang untuk mengajak Jungwoo makan bersama. Ia membicarakan mengenai seorang teman di daerah Hwabon yang juga akan mewawancarai Hanul. Jungwoo pun dibuat tak yakin jika pihak rumah sakit akan membatalkan wawancara karena ternyata Kyungmin menceritakan masalah yang sedang Hanul alami saat ini. Setelah melakukan perjalanan kereta selama berjam-jam, Hanul mendapati fakta jika wawancaranya dibatalkan. Dirinya pun merasa putus asa dan berniat memberitahu Jungwoo soal hal ini. Di luar dugaan, Hanul dikejutkan dengan kedatangan Jungwoo yang saat ini ada di hadapannya. Jungwoo beralasan jika ia takut Hanul menangis hingga ia menyusulnya ke daerah Hwabon. Hanul terheran dengan Jungwoo yang sepertinya sudah tahu jika wawancaranya akan gagal. Pada akhirnya Jungwoo jujur jika sebelumnya pemilik rumah sakit sudah mengorek informasi tentang latar belakang Hanul dari Kyungmin. Agar tak canggung, Jungwoo berdalih jika ia ingin sekaligus berwisata karena belum pernah mengunjungi Hwabon. Keduanya pun menyewa sepeda dan berkeliling ke lokasi wisata. Karena kalah, Hanul harus terkena hukuman. Namun Jungwoo urungkan karena ia gagal fokus melihat kecantikan wajah Hanul. Keduanya benar-benar menikmati momen itu dan berfoto bersama. Setelah makan bersama, Hanul berkata jika dirinya sudah menerima kenyataan jika lamarannya ditolak. Ia sadar merasa tergesa-gesa untuk mencari pekerjaan karena merasa malu. Jungwoo pun berkata agar sebaiknya Hanul mencari pekerjaan di saat dirinya sudah membaik. Menjelang larut malam, keduanya berlari karena kereta terakhir akan segera datang. Tiba-tiba ada seorang kakek yang pingsan di depan stasiun. Dengan segera, keduanya pun membantu dan melakukan tindakan resusitasi. Namun saat Jungwoo melakukannya, dirinya teringat akan insiden kematian pasien yang sampai saat ini membuatnya terguncang. Seketika Jungwoo kehilangan fokus dan terpaku selama beberapa detik. Hanul yang melihatnya pun segera mengambil alih dan menyuruh Jungwoo untuk mengambil alat pacu jantung. Berkat keduanya, sang kakek pun bisa bernafas kembali dan menghubungi ambulans. Karena ketinggalan kereta, Hanul mengusulkan ide untuk menginap di daerah Hwabon. Jungwoo terpaksa menurutinya hingga akhirnya Hanul memesan 2 kamar hotel. Setibanya di hotel karena satu kamar sedang dibersihkan, keduanya pun harus tinggal berdua selama 1 jam saja. Jungwoo memberi ide untuk minum bir bersama selagi menunggu. Tiba-tiba Hanul mendapat telepon dari ibunya. Ia ditanya soal wawancara dan Hanul berkata akan membicarakannya setibanya di rumah. Hongran juga menelpon Hanul. Ia menanyakan kabar yang sama. Hanul berkata jika wawancaranya batal karena Kyungmin terlalu banyak berbicara. Hanul pun tak sengaja menyebut jika Jungwoo saat ini sedang bersamanya. Hongran terus meyakinkan Hanul jika besar kemungkinan Jungwoo suka padanya. Hal itu pun membuat Hanul salah tingkah lalu menutup teleponnya begitu saja. Sementara Jungwoo yang tertidur di kamar mendapatkan mimpi buruk tentang insiden operasi yang membuat karirnya hancur. Tubuhnya pun berkeringat dingin dan gemetaran.
Saat itulah Hanul masuk ke kamar, namun ia hanya akan berpamitan. Jungwo pun berusaha menahan Hanul dan memintanya untuk tetap bersama. Setelah membersihkan badan, Hanul kembali ke kamar Jungwo. Jungwo pun berterima kasih dan berkata, jika ia tak tahu mengapa tiba-tiba tak ingin sendirian. Keesokan harinya, Hanul dan Jungwo tiba di Seoul. Namun tak sampai di rumah, Jungwo memisahkan diri. Hanul akhirnya pulang ke rumah. Namun seketika ia mendengar ucapan adik dan ibunya yang membicarakan masalah wawancara. Sementara itu ibu Hanul sedang menjemur pakaian di rooftop. Ia menyapa Jungwo. Ia juga terlihat senang saat Jungwo memuji wajahnya yang terlihat awet muda. Dari situlah Jungwo mengetahui jika Hanul sebenarnya belum pulang ke rumah. Saat menelponnya, Hanul beralasan sedang menonton TV di kamar. Karena suaranya yang sangat bising, Jungwo menebak jika Hanul berada di area game. Ia pun langsung menyusul Hanul dan keduanya pun bersukaria. Saat ditanya mengapa Hanul tidak pulang, ia berdalih masih ingin bersenang-senang namun tak ingin merepotkan Jungwo. Jungwo lalu mengajak Hanul ke SMA-nya dulu. Saat memasuki kelas yang pernah mereka tempati, Hanul menduduki bangkunya dulu yang membuatnya bernostalgia. Jungwo lalu menanyakan mengapa Hanul dulu tak lolos masuk Universitas Hanguk. Hanul jujur jika saat itu ia sedang sakit dan memang sudah memiliki firasat tak akan lolos. Hal itu pun yang membuatnya merasa terpuruk karena semua orang saat itu telah berharap padanya. Kesedihan itulah yang membuatnya tertekan dan berlanjut hingga dewasa. Jungwo memahami perasaan Hanul karena saat menjadi siswi, Hanul sudah mengorbankan banyak hal termasuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Saat akan pergi, Jungwo menyuruh Hanul untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri dan tak perlu memikirkan pandangan orang lain. Jungwo sebenarnya merasa iba melihat keadaan Hanul di masa lalu dan ingin memeluknya. Penjaga sekolah tiba-tiba datang dan dengan segera Jungwo mengajak Hanul bersembunyi. Saat pulang, Hanul pun berkata jika wawancaranya tidak sesuai dengan rencana. Ibu dan Bada tak kecewa, mereka justru mendukung keputusan apapun yang dibuat Hanul. Ia kemudian menelpon Jungwo dan berterima kasih atas nasihatnya karena ternyata berkata jujur akan membuatnya semakin mudah. Keesokan harinya Kyung Min mengajak Jungwo bertemu. Ia memberikan sebuah kamera tersembunyi yang ditemukan di klinik Jungwo. Dan benar saja, saat Jungwo pergi ke kliniknya, ia juga menemukan beberapa kamera yang sama. Ia lalu pergi ke kantor polisi untuk menindaklanjuti penemuannya itu. Setelah minum bersama, ia pun akhirnya pulang. Hanul melihat Jungwo dan langsung menanyakan beberapa hal yang selama ini mengganggu pikirannya. Dalam kondisi setengah mabuk itulah, Hanul menanyakan apakah arti kepedulian Jungwo pada dirinya, yang bahkan Jungwo menyusulnya keluar kota dan menginap bersama. Alih-alih menjawab jujur, Jungwo justru menyebut jika ia hanya menganggap Hanul sebagai teman baik. 너 지금 잘 지내면 안 되잖아. Di luar dugaan, ternyata ibu Bada dan pamannya sedang ada di rooftop bersama dan mendengar penolakan yang Hanul dapatkan. Keesokan harinya saat keduanya berpapasan ketika jogging, Hanul berkata jika semalam dirinya banyak pikiran dan kebanyakan minum, sehingga Jungwo tak perlu salah paham terhadapnya. Jungwo berharap hal ini pun tak akan membuat hubungan keduanya menjadi canggung. Di hari itu juga Hanul dijadwalkan pergi ke psikiater untuk mengecek kesehatan mentalnya. Sampai pada suatu ketika sang dokter menjelaskan tentang gejala PTSD. Sementara itu Jungwo sedang merenung karena semalam tidurnya lagi-lagi terganggu dengan mimpi buruk. Ia dihampiri oleh Hanul yang datang sembari menangis dan langsung memeluknya. Alasan Hanul memeluk Jungwo dan menenangkannya adalah karena ia seolah mengetahui apa yang telah Jungwo alami. Ia yakin tak mudah bagi Jungwo menghadapinya seorang diri. Keesokan harinya saat sedang berolahraga, Jungwo menelpon polisi mengenai perkembangan sidik jari di kamera yang ditemukan di klinik. Namun polisi berkata mereka perlu memeriksanya lagi karena sidik jari yang kurang jelas. Setelahnya, Jungwo bertemu dengan Hanul dan suasana pun menjadi lebih canggung. Terlebih saat keduanya membahas mengenai pelukan semalam. Hanul berterus terang jika ia sebenarnya mengetahui kondisi Jungwo yang menderita PTSD. Jungwo tak bisa mengelak lagi. Ia bahkan mengaku sering mengalami insomnia semenjak kejadian itu. Hanul berinisiatif mengatasi gangguan tidur Jungwo dengan membelikan piyama baru dan wine yang bisa membuatnya tertidur pulas. Saat kembali ke rumah, Hanul mengajak Jungwo mencuci spray agar lebih nyaman digunakan. Saat sedang mencuci itulah Hanul jujur tentang dirinya yang mulai tertarik pada Jungwo.
Jungwo pun terkejut mendengar hal itu, namun ia menyadari harus memendam perasaan, karena menurutnya masih banyak yang harus dikerjakan dan fokus pada kesehatan mental. Saat itu Hanul pun pamit karena ia teringat Hongran akan berkunjung. Hanul berpesan agar Jungwo bisa menghubunginya kapan saja jika Jungwo mengalami mimpi buruk atau sekedar butuh teman bicara. Gelagat Hanul yang tak biasa membuat Jungwo yakin jika sepertinya ada yang ingin Hanul sampaikan. Ternyata Hanul ingin bertanya apakah Jungwo siap untuk pergi ke psikiater. Jungwo berkata jika ia belum kepikiran ke arah sana dan biarkanlah waktu yang akan menyembuhkannya. Hongran mendengar cerita dari ibu dan adik Hanul yang mana Jungwo telah menolak Hanul mentah-mentah. Ia pun kesal lantaran sebelumnya Jungwo yang berambisi mendekati Hanul bahkan sampai menyusul Hanul keluar kota. Namun kini mengapa justru Jungwo yang mempermainkan perasaan Hanul? Ia pun mengingatkan Hanul agar tidak terlalu dekat dengan Jungwo dan minum obat secara teratur. Hongran tersipu malu saat ia mendapatkan pesan dari Dayong yang mengajaknya minum kopi. Karena ternyata keduanya telah bertemu dan berkenalan saat Hongran mengalami insiden di sebuah lift. Di malam harinya Jungwo mengirim pesan pada Hanul. Hanul pun dengan tergesa-gesa menemuinya di kamar. Namun ternyata Jungwo tidak mengalami mimpi buruk dan hanya ingin bersama Hanul. Hal itu pun membuat Hanul kesal dan menarik kembali ucapannya kemarin yang bersimpati pada keadaan Jungwo. Saat itu Jungwo berkata jika dirinya sudah siap berobat ke psikiater. Keesokan harinya Hanul benar-benar mengantar Jungwo ke klinik kesehatan mental. Mereka pun meminum obat bersama-sama dan merasa konyol karena mantan siswa berprestasi justru berakhir dengan menyedihkan. Saat akan sampai di rumah, Hanul gembira ketika ia mendapatkan uang 500 won di jalanan. Dan hal itu pun membuat Jungwo malu karena tingkah Hanul yang kekanak-kanakan. Hanul bahkan menjadi tontonan anak kecil karena enggan beranjak dari game jalanan, hingga Jungwo terpaksa menyeretnya pulang. Setelahnya keduanya menghabiskan waktu dengan berkaraoke. Hanul terlihat salah tingkah dengan lagu yang dipilih oleh Jungwo, seolah lagu tersebut ditujukan pada dirinya. Jungwo berterima kasih pada Hanul yang menghiburnya seharian. Hanul jujur jika ia sudah paham betapa menderitanya mengalami depresi, sehingga ia sungguh ingin membantu Jungwo. Ketika sedang mengobrol, seorang gadis tiba-tiba menghampiri keduanya yang ternyata ia adalah teman SMA. Mereka pun akhirnya mengobrol di sebuah kafe. Gadis itu menyemangati kasus yang sedang Jungwo alami, seolah tidak memperdulikan keberadaan Hanul di sana. Ia bercerita jika semasa SMA, Jungwo sangat peduli dan selalu membantunya, seolah Jungwo menyukainya. Hanul yang mendengarnya pun terlihat cemburu dan kepanasan. Karena tak ingin berada dalam situasi yang terpojok, Jungwo pun beralasan sedang banyak urusan. Saat di luar kafe, Hanul benar-benar kesal karena ia teringat semasa SMA, Jungwo justru bersikap berbanding terbalik dan sangat memusuhinya. Setibanya di rumah, Jungwo mengingat kejadian yang diceritakan temannya tadi. Ia tak menyangka kebaikan dan sikap ramahnya dulu ternyata disalahartikan oleh teman-temannya. Tanpa diketahui, di kamarnya terdapat alat perekam. Di malam itu juga terlihat ada seorang pria yang datang. Keesokan harinya Hongran dan Dayong kembali bertemu. Dayong menyinggung tentang Hongran yang lebih dulu berlangganan di saluran channel Neotube-nya. Hal itu pun membuat Hongran sedikit kesal karena sebenarnya ia berlangganan secara tak sengaja, bukan karena tertarik pada pribadi Dayong. Hongran pada akhirnya tahu jika Dayong mengenal Jungwo. Merasa bersalah dengan sikapnya kemarin, Hanul mengajak Jungwo untuk makan pangsit bersama. Hanul jujur jika dirinya bukanlah marah melainkan cemburu. Jungwo juga mengungkapkan suatu hal yang mana ia menyukai Hanul. Berkat Hanul dirinya bisa bangkit dan tetap tabah, yang mana ia menyebut Hanul adalah penyembuh dari segala obat. Jungwo berjanji jika sidangnya telah usai, ia akan mengutarakan perasaannya secara benar. Saat sedang berjalan pulang, Kyungmin menyapa keduanya yang membuat Hanul pulang terlebih dulu. Kyungmin meminta maaf karena sebelumnya ia bersikap sangat keras terhadap Jungwo, bahkan melarang Jungwo untuk berhubungan dengan Hanul. Suatu malam Jungwo merasa ada yang mengikutinya, namun saat menoleh ke belakang tak ada seorang pun di sana. Sejenak ia bersembunyi dan berhasil menangkap pria tersebut. Namun pelaku kabur saat Jungwo bertanya mengapa ia selalu menguntit. Jungwo mengejar pelaku hingga ia menyusupi rumah warga, dan saat tertangkap ia melihat sebuah kamera milik pelaku.
yang mana kamera itu adalah kamera yang sama yang ditemukan di kliniknya. Jungwo semakin penasaran siapakah pria di balik masker tersebut. Namun saat akan membukanya, kepala Jungwo justru dihantam oleh botol kaca. Jungwo terus mengejarnya dan tak akan membiarkannya kabur. Namun pria itu tertabrak mobil dan menghilang tanpa jejak. Jungwo segera pergi ke kantor polisi untuk menyelidiki kamera CCTV di lingkungan itu. Namun sayang, kameranya telah rusak. TV가 지금 고장나서. Sementara itu, Hanul berada di kamar Jungwo dan berniat menutup jendela kamar yang masih terbuka. Saat itulah ia menemukan sebuah pulpen yang ternyata setelah Bada selidiki adalah kamera tersembunyi. Segera ia menghubungi Jungwo dan menyusulnya ke kantor polisi setelah mengetahui Jungwo baru saja mengalami hal buruk. Ia juga membawa pulpen tersebut yang ternyata serupa dengan yang ditemukan oleh Jungwo di kliniknya. Polisi berkata jika ia akan menyelidiki lebih lanjut dan akan mengabarinya nanti. Saat akan pulang, Hanul melihat luka di kepala Jungwo dan segera mengajaknya ke klinik. Setelah mengobati luka, Hanul tiba-tiba menangis. Ia merasa kasihan pada keadaan Jungwo setelah mengetahui jika ada orang jahat yang menargetkannya. Keesokan harinya adalah jadwal sidang ketiga Jungwo. Sementara Hanul diam-diam membawa setrika milik ibunya untuk menyiapkan pakaian Jungwo agar terlihat lebih rapi. Ia juga membawakan makanan dari kulkas rumah agar Jungwo bisa bertenaga menghadapi sidang. Hanul lalu merapikan dasi Jungwo yang terlihat miring, yang hal itu pun sukses membuat Jungwo yakin untuk menjadikan Hanul sebagai belahan jiwa. Saat Hanul kembali ke rumahnya, ia menyogok adiknya yang akan melaporkan apa yang ia lakukan pada Jungwo kepada ibunya. Saat itu pun keduanya membahas mengenai kasus Jungwo. Sampai pada akhirnya Bada memberitahu jika saat pertama kali Jungwo pindah, ia melihat seseorang pria datang mengikutinya. Segera Hanul menghubungi Jungwo untuk memberitahukan hal tersebut. Betapa terkejutnya Hanul saat Jungwo tiba-tiba telah pergi dan meninggalkan dirinya. Padahal sebelumnya ia dan Jungwo sudah berjanji akan ke pengadilan bersama. Hanul melihat ponsel Jungwo tergeletak di tanah. Ia yakin ada sesuatu hal yang tak beres. Dengan panik Hanul segera pergi ke pengadilan, namun Jungwo ternyata belum juga datang. Tiba-tiba saja saat sidang akan dibatalkan, Jungwo muncul membawa sejumlah bukti. Beberapa jam sebelumnya saat menunggu Hanul, sebuah mobil mencurigakan parkir di depan rumah Hanul. Dan saat mengecek siapakah pengemudinya, ternyata pria itu adalah Dr. Kang. Anehnya, saat Jungwo menyapanya, Dr. Kang langsung tancap gas seolah ia sangat ketakutan. Segera Jungwo mengejar Dr. Kang hingga tak sadar ponselnya terjatuh. Saat itu keberuntungan berpihak pada Jungwo. Mobil Dr. Kang menabrak tiang listrik saat akan menghindari motor yang lewat. Ketika akan diringkus, Dr. Kang tak mengatakan hal apapun. Ia hanya memberikan sebuah flash disk yang sepertinya sangat penting. Flash disk tersebut berisi 2 orang yang sengaja masuk ke klinik Jungwo sehari sebelum operasi pasien asal Makau dilakukan. Singkat cerita, kebenaran pun akhirnya terungkap. Ternyata paman dari korban sengaja memasukkan antikoagulan karena ingin menyingkirkan keponakannya demi mewarisi bisnis kasino. Ia sengaja mengkambing hitamkan Jungwo dalam kasus tersebut. Saat itu Dr. Kang juga ditanyai tentang kamera yang sengaja ia letakkan di klinik Jungwo. Ia mengakui hal itu adalah kebiasaannya sejak lama, semenjak ia menjadi korban tertuduh pada kasus kematian seseorang di tempat kerjanya yang lama. Hal itulah yang akhirnya berhasil menyelamatkan keadaan Jungwo. Di malam sebelum sidang, ia sebenarnya ingin menyerahkan flash disk tersebut pada Jungwo. Namun Jungwo langsung menyerangnya terlebih dulu yang membuatnya tak ada pilihan selain kabur. Singkat cerita, kesaksian dari Dr. Kang seketika membebaskan Jungwo dari tuduhan. Penjahat yang sebenarnya akhirnya tertangkap. Sejak saat itu banyak orang bersimpati pada keadaan Jungwo. Jungwo pun merasa bersyukur, namun ia membutuhkan waktu untuk pulih dari terpurukannya. Beberapa hari berlalu, Hanul dibuat pusing dan khawatir karena Jungwo sudah 3 hari tidak keluar dari kamarnya. Ia tak bisa berdiam diri saja dan ingin mengecek keadaan Jungwo, berdalih menyiram tanaman. Namun saat itu, ibu dan adiknya ternyata sudah lebih dulu ada di rooftop sembari memanggang daging. Hanul menyuruh mereka untuk pergi saja.
dan tidak mengganggu Jungwoo. Namun mereka ternyata sudah menyiapkan acara makan-makan atas keberhasilan sidang Jungwoo. Paman Hanul bahkan membawa sebotol minuman ginseng. Jungwoo lalu keluar dari kamar dan ikut bergabung bersenang-senang dengan keluarga Hanul. Malam itu Jungwoo merasa diperlakukan sebagai bagian dari keluarga. Menjelang larut malam, Hanul mulai malu dengan kelakuan keluarganya yang mulai mabuk. Ia mengajak Jungwoo untuk mencari tempat untuk mengobrol. Di sana Jungwoo mengungkapkan isi hatinya, yang mana ia sangat bersyukur setelah melewati semua beban ini. Ia juga mengatakan jika dirinya menyukai Hanul yang ia ungkapkan dari dalam hatinya. Setelah masing-masing didera masalah yang cukup mengguncang, Jungwoo berharap di kehidupan selanjutnya ia bisa lebih bahagia bersama Hanul. Karena kini Jungwoo merasa telah menemukan seseorang yang bisa ia percaya. Jungwoo lalu menggenggam tangan Hanul, keduanya pun menghabiskan malam di bawah sinar rembulan yang indah. Sejak kejadian itu, sikap Hanul mulai berubah. Pada menyadarinya dan yakin jika kakaknya sedang jatuh cinta. Terlihat Hanul bimbang tentang pesan apa yang akan ia kirimkan pada Jungwoo karena ia belum yakin apakah semalam sudah resmi berpacaran. Ia lalu menemui Jungwoo di kamarnya untuk sekedar bertegur sapa. Namun ketika sedang mengobrol, Bada tiba-tiba datang ke kamar Jungwoo dengan menggedor-gedor pintu dengan sangat keras. Merasa panik, Hanul pun bersembunyi di kamar mandi dan menyuruh Jungwoo untuk mengatasinya. Tujuan Bada tak lain adalah ia ingin memberi kode pada Jungwoo untuk mulai mengajak Hanul berkencan. 우리 누나랑 제발 사귀어주세요. Ia berkata sepanjang hari Hanul galau karena menunggu kepastian dari Jungwoo. Terlebih Hanul selalu membahas perasaannya pada keluarganya. Jungwoo lantas menyebut jika sebenarnya keduanya sudah jadian sejak kemarin. Hanul yang mendengarnya dari kamar mandi pun merasa malu dan ingin menutup mulut adiknya agar tak banyak bicara. Hingga tak sengaja Hanul tergelincir hingga air dari keran membasahi tubuhnya. Setelah Bada pulang, Jungwoo pun mengecek keadaan Hanul. Alih-alih kedinginan, Hanul justru menanyakan tentang hubungan keduanya. Dan saat itulah Jungwoo berkata jika Hanul adalah benar kekasihnya. 정말 너랑 나랑 Jungwoo tiba-tiba memberikannya bunga yang membuat Hanul merasa senang. Ia juga mengajak Hanul untuk berkencan di hari ini. Keduanya berpelukan dengan hati yang sangat sumringah. Saat keduanya akan pergi, tiba-tiba Dayong datang. Ia rupanya tahu tempat di mana Jungwoo tinggal dari Hongran. Dayong langsung memeluk Jungwoo dan mengajaknya untuk berbicara. Ia meminta maaf karena selama ini tidak mengetahui keadaan Jungwoo yang sangat menyedihkan. Bahkan ia harus tinggal di kos yang sangat kecil. Jungwoo menolak karena ini adalah hari pertamanya kencan dengan Hanul. Namun Hanul memberi waktu pada Jungwoo untuk menemui temannya dulu. 갔다 와서 연락해. Dayong lalu mengajaknya pergi ke restoran daging. Jungwoo sungguh terheran dengan sikap Dayong yang berubah menjadi ramah semenjak ia terkena kasus. Dayong pada akhirnya jujur, meskipun awalnya ia merasa iri dan benci dengan Jungwoo. Namun setelah kejadian ini, ia menganggap dirinya terlalu egois untuk mengabaikan teman lamanya. 도대체 그런 게 왜 궁금해? 난 너에 대한 Jungwoo kembali menemui Hanul. Keduanya pun pergi dengan gembira hingga Hanul berkata ia memiliki acara kencan yang sangat manis. 너랑 놀기로 했잖아. Jungwoo pun sangat antusias mendengarnya. Namun setelah mengetahui jika kencan itu tak lebih dari acara membaca di sebuah perpustakaan, hal itu pun membuat Jungwoo sangat kesal. Karena muak dengan Hanul yang terus mengajaknya belajar, Jungwoo menyeretnya untuk ke bioskop dan menonton film bersama. Kencan itu pun diakhiri dengan minum di kafe. Jungwoo penasaran apakah yang telah terjadi di rumah sakit yang membuat Hanul berhenti bekerja dan membutuhkan waktu yang lama untuk kembali. Alih-alih jujur, Hanul lebih berkata jika dirinya tak memiliki masalah yang berarti. 누구라도 오니까 좋더라고. Ketika akan pulang, Jungwoo memeriksa surat yang berada di kotak pos kamarnya. Dan ternyata surat tersebut berisi undangan pernikahan dari Kyungmin. Setelah menghubungi Kyungmin untuk menanyakan undangan tersebut, Jungwoo lalu mengajak Hanul minum dan memesan makanan. Namun Hanul menolaknya dengan alasan ia tidak enak badan. Saat itu terlihat ekspresi Hanul yang tiba-tiba berubah. Keesokan harinya, Jungwoo menghubungi Hanul dan mengajaknya makan siang. 밖이라고? 어딘데?
Jungwoo lalu teringat jika di hari ini pun sebenarnya ia ada janji dengan psikiater. Namun setibanya di klinik kesehatan jiwa, ia justru melihat Hanul sedang melakukan konseling dengan air mata yang terus bercucuran. Setelah melihat Hanul pulang menggunakan taksi, Jungwoo pergi menemui Dayong. Ia lantas menolak ajakan Dayong untuk bekerja di kliniknya. Jungwoo rupanya memiliki alasan yang kuat karena ia merasa harus menemani gadis yang ia sukai dan kebetulan sedang mengalami kesulitan. Jungwoo tak ingin gadis itu bersedih saat melihatnya bekerja, sementara dirinya menganggur. Saat akan pulang, Jungwoo diajak oleh ibu dan Bada untuk makan bersama. Meskipun menolak, mereka pun tetap memaksanya untuk mampir. Bada kembali mengingatkan Jungwoo agar tidak mempermainkan perasaan kakaknya. Saat di kamar Hanul itulah Jungwoo menemukan sebuah foto Hanul bersama Kyungmin. Ia sempat mengira ada hubungan antara Hanul dan Kyungmin di masa lalu. Sementara Hanul pergi menemui mantan teman kerjanya. Mereka terlihat menanyakan kabar Kyungmin yang diketahui akan menikah dan berhenti dari pekerjaannya. Karena ternyata calon istri Kyungmin adalah anak dari pemilik perusahaan farmasi yang sedang membutuhkan profesor sebagai penanggung jawab. Ternyata dulu Kyungmin dan Hanul memang pernah dekat. Kyungmin pernah membantu Hanul dalam mengerjakan disertasi. Namun suatu ketika Kyungmin mencuri hasil disertasi milik Hanul dan hanya mencantumkan namanya sebagai penulis utama. Sejak saat itulah karir Kyungmin meroket, namun tidak dengan Hanul. Karena Kyungmin justru memfitnah Hanul di depan teman-temannya yang membuat Hanul dijauhi oleh para senior. Hanul saat itu kecewa karena Kyungmin ternyata hanya memanfaatkannya saja. Kembali ke masa kini, Hanul datang ke pesta perpisahan Kyungmin. Kyungmin terlihat gugup saat melihat kedatangan Hanul. Dengan spontan, Hanul menyiramkan bir ke arah wajahnya. Hanul lalu memberikan nasihat pada Kyungmin di depan semua orang agar Kyungmin bisa hidup dengan jujur. Hanul lalu minum seorang diri dengan perasaan yang sangat kacau. Terlebih saat ia mengetahui kabar mengenai Jungwoo dari Hongran, yang mana Jungwoo telah menolak bekerja hanya untuk dirinya. Saat akan pulang, Hanul bertemu dengan Jungwoo. Jungwoo menghampirinya dengan rasa yang khawatir. Namun Hanul hanya menangis dan bertanya mengapa Jungwoo terus mempermalukannya dan membuatnya semakin menyedihkan. Di luar dugaan, saat itu Hanul berkata jika hubungan keduanya harus segera diakhiri karena Hanul merasa tak siap untuk berpacaran dan ia merasa dirinya lah yang kesulitan untuk menghadapi diri sendiri. Hanul merasa buruk saat melihat Jungwoo menderita karenanya. Saat akan pergi, Jungwoo berusaha menahannya dan memberikan payung untuk Hanul. Ia berkata Hanul tak perlu berpacaran dengannya dan tak perlu menyukainya karena ia juga tak ingin membuat Hanul merasa terbebani. Keesokan harinya Jungwoo terlihat berkemas untuk bersiap pindah ke apartemen barunya. Jungwoo menerima tawaran dari Dayong untuk menempati apartemen dekat klinik karena Jungwoo memang akan mulai bekerja di sana. Ibu Hanul dan Bada mengantar kepergian Jungwoo. Paman Hanul juga membawakannya banyak makanan untuk Jungwoo. Sepertinya mereka mengetahui jika Hanul dan Jungwoo sedang bertengkar. Hanul hanya bisa memandangi kepergian Jungwoo dari jendela kamarnya saat Bada memberitahukan kepindahan Jungwoo. Hanul lalu pergi minum dengan Hongran hingga mabuk berat. Begitupun dengan Jungwoo yang minum bersama Dayong. Keduanya terlihat tidak baik-baik saja setelah perpisahan itu. Keesokan harinya Jungwoo memulai bekerja di klinik Dayong. Ia pun berkenalan dengan staf yang bekerja di sana. Sementara ibu Hanul sedang memasak, ditelepon oleh saudarinya. Wanita itu berkata jika berniat menjodohkan Hanul dengan seorang pria kaya yang memiliki rumah sakit cukup besar di daerah Busan. Keluarga mereka diketahui sedang mencari calon menantu seorang dokter. Ibu Hanul pun bimbang apakah yang harus ia katakan pada Hanul agar Hanul mau menemui pria tersebut. Terlihat Hanul menyantap makanannya dengan tidak berselera. Melihat gerak-gerik ibunya, Hanul pun lantas bertanya apakah yang akan ibunya utarakan. Ibunya pun terpaksa berbohong jika ada kenalannya di daerah Busan yang juga bekerja di dunia medis meminta bantuan Hanul untuk tur rumah sakit yang ada di Seoul. Di luar dugaan, Hanul bersedia menemui si pria itu. Saat bertemu, Hanul langsung mengajaknya untuk tur rumah sakit. Namun pria itu justru berlagak dan bersikap arogan. Ia menyebut agar Hanul tidak perlu berpura-pura bodoh di depannya karena sejatinya pertemuan ini adalah perjodohan. Setelah mendengar penjelasan pria itu, Hanul pun pamit begitu saja. Ia kecewa pada ibunya yang telah berbohong hanya demi Hanul mendapatkan jodoh dan segera bekerja.
Hal itu pun justru membuat hati Hanul terasa sakit. Ibu Hanul menyangkal dan menjawabnya jika posisi tersebut sangatlah bagus dan Hanul akan bahagia karena ia bisa sukses. Saat sedang bekerja di kedai pamannya, Bada juga dibuat frustasi karena ia harus mencuci piring sepanjang hari. Ia terus menyalahkan ibunya atas keadaan yang ia alami. Ibunya hanya bisa menangis terseduh karena ia merasa tak berguna sebagai seorang ibu dan hanya bisa membuat anaknya bersedih. Saat Hanul sedang berada di rooftop, pamannya menghampirinya. Ia berusaha menghibur Hanul dan memahami kekesalannya pada ibunya sendiri. Namun Hanul tak boleh membenci ibunya karena ibunya bahkan selalu memikirkan Hanul. Ia bahkan menanam kobis yang dipercaya baik untuk mengatasi depresi seseorang. Pamannya lalu mengajak Hanul untuk makan kaki babi bersama. Ternyata Bada dan pamannya telah merencanakan sesuatu agar Hanul dan ibunya berdamai. Keduanya pun meninggalkan Hanul dan ibunya hingga mereka meminta maaf atas kesalahan masing-masing. Ibu Hanul juga memberikan sebuah buku tabungan peninggalan sang ayah yang bisa digunakan untuk Hanul memulai hidup baru. Ibunya menyuruh Hanul agar tak perlu merasa bersalah atas kematian ayahnya, yang mana saat ayahnya meninggal, Hanul tak ada di sisinya karena ia sibuk belajar. Ibunya mengungkapkan jika ia dan ayahnya sangat bangga memiliki anak seperti Hanul. Ia juga menyuruh Hanul untuk bersenang-senang dengan uang tabungan tersebut. Ia tak peduli apakah Hanul akan menganggur selamanya, asalkan Hanul bahagia. Sementara itu Jungwoo memikirkan perkataan Hongran yang tak sengaja ia dengar, yang mana Hanul akan melakukan kencan buta. Saat membuka media sosial milik Bada, ia pun semakin kesal lantaran Hanul terlihat bahagia setelah kencan buta itu terjadi. Pagi harinya Hanul terkejut saat semalam ia mabuk. Ia tak sengaja mengirim pesan pada Jungwoo. Adiknya pun tiba-tiba masuk dan menyuruhnya untuk memetik cabai di rooftop rumah. Betapa terkejutnya Hanul saat melihat Jungwoo sudah rapi dan sedang bersantai di sana. Jungwoo kemudian berterus terang soal Hanul yang terlihat lebih bahagia setelah berkencan buta. Hanul pun penasaran dari manakah Jungwoo bisa mengetahui hal itu. Tak banyak yang Jungwoo ucapkan, namun yang jelas ia masih berharap Hanul kembali padanya. Ia berpesan agar Hanul tidak terlambat makan dan sesekali berolahraga agar tubuhnya tetap sehat. Setibanya di klinik, Dayong dan Jungwoo dibuat terkejut karena saat itu keadaan klinik begitu ramai setelah Jungwoo bergabung. Bahkan banyak pasien mengantri untuk mendapatkan bedah plastik dari tangan Jungwoo. Di malam harinya, Jungwoo bermimpi buruk. Ia sebenarnya belum yakin apakah sudah siap untuk kembali bekerja. Keesokan harinya, Jungwoo bersiap untuk mengoperasi pasien. Saat operasi akan dimulai, Jungwoo menjatuhkan pisau bedah. Trauma Jungwoo pun kembali menghantuinya yang membuat para perawat terheran. Jungwoo meminta maaf pada Dayong karena sebelumnya ia belum siap ke meja operasi. Namun membatalkan operasi tidaklah mudah. Di malam harinya, Hanul ditelepon oleh Hongran. Ia memberitahu kondisi Jungwoo yang mengalami serangan panik saat akan mengoperasi pasien. Keesokan harinya saat akan mengoperasi, betapa terkejutnya Jungwoo ketika ahli anestesi yang ada di kamar tersebut ternyata adalah Hanul. Operasi pun akhirnya dilakukan. Jungwoo sempat panik karena saat menyayat bagian wajah pasien, darah terus mengalir. Hanul menenangkannya karena meskipun darah pasien cukup banyak, Jungwoo tak perlu khawatir karena ia juga akan mengatasinya. Setelah operasi, Jungwoo menanyakan mengenai keberadaan Hanul kepada Dayong, yang ternyata Hanul sebelumnya datang dan memohon untuk diizinkan mendampingi Jungwoo. Ketika sedang berbincang, seorang pria pun datang yang ternyata adalah guru mereka semasa SMA. Mereka pun mengobrol dan gurunya pun berkata jika ia mengikuti kasus Jungwoo dan yakin jika Jungwoo tidak bersalah. Sang guru lalu mengajak mereka untuk makan siang bersama. Dayong pun turut serta. Mereka lalu mengenang masa SMA yang mana Hanul sangat disiplin dan terobsesi pada pelajaran. Bahkan Hanul pernah memakan cabai agar matanya tetap terjaga selama di sekolah. Hal itu pun berujung Hanul mengalami sakit perut. Saat itu Jungwoo menyita cabai dengan alasan sang guru melarangnya. Padahal semua itu adalah inisiatif Jungwoo karena ia sangat peduli pada kesehatan Hanul. Kembali ke masa kini, setelah makan siang berakhir, Jungwoo menarik Hanul untuk berbicara. Ia menyuruh Hanul untuk berhenti bekerja. Terlebih, Hanul tak pernah terbayangkan untuk bekerja di klinik bedah plastik. Jungwoo tak ingin melihat Hanul menderita karenanya. Ia pun memohon agar Hanul rehat sejenak.
Jungwoo sebenarnya belum memahami alasan apakah yang menyebabkan ia dan Hanul putus, karena sampai saat ini pun Hanul tak pernah menjelaskannya. Jungwoo tetap sabar menunggu dan tetap mencintainya meskipun hal itu membuatnya menderita. Beberapa hari berlalu, Hongran yang akan bekerja terlihat bingung kemanakah ia harus menitipkan anaknya yang berusia 5 tahunan. Karena saat itu ibunya harus menjaga kerabatnya yang sedang sakit. Secara kebetulan ia bertemu dengan Dayong, yang mana Dayong menawarnya bantuan karena ia mengetahui bagaimana rasanya menjadi single parent. Saat akan menjemput anaknya di rooftop klinik, Hongran melihat anaknya bersenang-senang melihat serangga bersama. Hongran lantas berterima kasih karena Dayong terlihat tulus dalam menjaga anaknya. Ketika sedang mengobrol dengan Dayong, seorang teman menelpon Hongran dan memberitahukan mengenai Hanul yang tempo hari menyiram bir ke wajah Kyungmin. Kabar itu pun terdengar oleh Jungwoo. Jungwoo lalu pergi menemui Kyungmin dan menanyakan apakah yang telah Kyungmin lakukan pada Hanul. Kyungmin justru menyalahkan Hanul, seakan itu adalah hal yang wajar akibat Hanul yang tidak kompeten. Jungwoo spontan meninju wajah Kyungmin dan hal itu membuat Kyungmin tersulut emosi. Keduanya pun bergelut sengit dan beruntungnya para dokter lain bisa melerai. Di tempat berbeda, Hanul menelpon Jungwoo untuk mengajaknya berbicara. Namun ternyata Jungwoo juga sudah ada di rumah Hanul karena memang ia ingin menemuinya. Jungwoo tidak memperdulikan Hanul yang khawatir dengan luka yang ada di wajah dan tangannya. Jungwoo justru langsung memeluk dan meminta maaf. Hal itu pun membuat Hanul bingung dengan sikap Jungwoo. Ia enggan bertanya lebih lanjut dan hanya bisa menjawab jika Jungwoo telah banyak membantu dan memberikan kenangan manis. Tak ingin berlarut dalam kesedihan, Hanul mengajak Jungwoo untuk ikut dengannya pergi ke klub malam. Mereka bersenang-senang dan di saat itu Hanul diganggu oleh seorang pria. Saat pulang dan akan masuk ke rumah, Hanul menyempatkan diri untuk mengatakan sesuatu pada Jungwoo. Ia menyarankan Jungwoo untuk berlatih operasi pada guru mereka. Sebenarnya saat itu guru mereka datang ke klinik untuk meminta bantuan pada Jungwoo sebab dirinya menderita lipoma atau benjolan di bagian punggung. Namun mengetahui Jungwoo mengalami serangan panik dari seorang perawat, gurunya batal meminta bantuan Jungwoo. Namun Jungwoo rupanya setuju akan mengoperasi gurunya. Keesokan harinya adalah jadwal operasi guru mereka. Ternyata Hanul menyelipkan surat yang membuat Jungwoo tenang dan bersemangat. Dengan wajah penuh keyakinan dan usaha yang dilakukan Jungwoo, operasi sang guru pun berjalan dengan sukses. Di malam harinya, para staf mengadakan pesta karena Jungwoo berhasil mengatasi traumanya. Saat sedang minum, Hanul keluar sejenak untuk menemui Hongran. Terlihat Hongran mengomelinya karena Hanul selalu saja menyimpan masalahnya seorang diri dan tak pernah bercerita kepada siapapun mengenai masalahnya dengan Kyungmin. Hal itu pun membuat Hanul sangat terkejut dan terdiam. Pada akhirnya ia pun tahu jika Jungwoo kemarin berkelahi dengan Kyungmin untuk membela dirinya. Hanul dan Jungwoo pergi keluar setelah acara pesta minum. Hanul meminta maaf karena ia tak memberitahukan tentang Kyungmin. Jungwoo tak mempermasalahkan hal itu. Hanul lantas bertanya tentang jawaban Jungwoo saat mereka bermain game di depan teman-temannya barusan. Yang mana saat itu Jungwoo mengaku jika ia sudah lama tidak berciuman. Malam itu pun keduanya mengulangi momen yang sama. Jungwoo menyuruh Hanul untuk tidak menarik ucapannya dan selalu mengakui jika Jungwoo adalah kekasihnya. Keduanya pun berpelukan dengan mesra. Saat pulang keduanya terlihat bergembira karena mulai saat ini keduanya telah kembali berpacaran. Hanul menghampiri keluarganya yang sedang minum bir bersama. Keluarganya cukup terheran dengan perubahan sikap Hanul yang sangat signifikan. Saat Hanul pamit karena Jungwoo menghubunginya, Bada menebak jika kakaknya mengidap bipolar karena memiliki sikap yang tiba-tiba sedih dan berubah seketika menjadi senang. Hanul dan Jungwoo bertukar cerita lewat sambungan telepon. Keduanya sama-sama bersemangat menceritakan satu sama lain tentang jam tidur masing-masing atau kebiasaan lainnya. Jungwoo mengajak Hanul ke kamarnya dan menikmati jajan meong. Bahkan Hanul membawa kimchi daun bawang tanpa sepengetahuan ibunya. Keduanya pun memutuskan untuk merahasiakan hubungan keduanya saat di kantor. Jungwoo pun dibuat salah tingkah saat Hanul berkata jika ia akan jujur tentang hubungan keduanya di depan keluarga. Setelah makan, Jungwoo memberikan kode pada Hanul dan menyuruhnya untuk berbaring sejenak selama 30 menit. Namun mereka ketiduran hingga keesokan harinya.
Di pagi harinya Ibu Hanul berniat memetik selada di rooftop rumah. Tak sengaja ia melihat jendela di kamar Jungwo yang terbuka. Ibu Hanul berniat menutup jendela, namun ia justru melihat adegan Jungwo sedang memeluk gadis yang ada di sampingnya. Jungwo pun panik dan meminta Ibu Hanul agar tidak salah paham. Jungwo frustasi, ia tak ingin Ibu Hanul mencapnya sebagai pria mesum. Hanul lalu memutuskan jika ia akan tetap merahasiakan hubungan keduanya karena tak ingin ibunya berpikir macam-macam tentang kejadian semalam. Sementara itu Hongran bertemu dengan Dayong untuk memberikan hadiah dari anaknya. Hongran juga memberikan sebuah makaron untuk anak Dayong karena pastinya anak gadis menyukai suatu hal yang mewah dan trendy. Hubungan keduanya pun semakin dekat saja. Saat di klinik, Hanul mengejar Jungwo untuk mengajaknya pergi minum kopi. Namun Jungwo terlihat frustasi dan menolak ajakan itu. Karena hal tersebut, Hanul berniat akan mengirim pesan pada ibunya jika gadis yang semalam menginap dengan Jungwo adalah dirinya sendiri. Namun pengakuannya ia batalkan ketika mendengar Jungwo mengaku pada seseorang di klinik jika dirinya masih melajang. Keesokan harinya Ibu Hanul masih kepikiran dengan insiden yang ia lihat di kamar Jungwo. Kecurigaannya pun kian bertambah saat melihat piring miliknya pecah di kamar Jungwo. Ia yakin jika gadis yang bermalam di kamar Jungwo adalah Hanul. Saat Jungwo akan berangkat, Ibu Hanul memanggilnya yang membuat Jungwo panik. Namun tingkah Ibu Hanul tak seperti yang ia kira. Ibu Hanul terlihat baik padanya dan berkata jika ia sudah mengetahui jika gadis yang menginap bersama Jungwo adalah anaknya. Ia tidak marah dan justru meminta bantuan Jungwo karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Hanul, Bada dan ibunya pergi ke restoran mahal untuk merayakan hari ulang tahun itu. Harun terheran saat ibunya berkata jika mereka harus menunggu satu orang lagi yang akan datang. Tiba-tiba Jungwo muncul sembari membawa bunga yang ia berikan pada Ibu Hanul. Ibu Hanul berkata jika dirinya sudah mengetahui hubungan antara Hanul dan Jungwo. Segera Hanul menautkan tangannya pada Jungwo. Ia lalu meminta adik dan ibunya agar tak mengganggu Jungwo lagi karena Jungwo adalah kekasihnya. Saat sedang makan bersama, Hanul tak sengaja membahas mengenai pekerjaan Jungwo. Pada akhirnya, ia mengungkapkan jika dirinya sudah membantu Jungwo bekerja di sebuah klinik. Mendengar hal itu pun Ibu Hanul menangis. Ia tak kuasa menahan air mata karena Hanul telah duduk di sebelah kekasih dan telah memiliki pekerjaan baru. Hubungan Dayong dan Hongran semakin akrab. Saat itu, Hongran menemani Dayong berbelanja pakaian dalam untuk anaknya. Salah satu karyawan di toko bahkan mengira jika keduanya adalah orang tua yang sangat peduli pada anaknya. Setelah berbelanja, Dayong berterima kasih pada Hongran. Di lain tempat, Hanul dan Jungwo sedang duduk di rooftop rumah. Jungwo berkata jika ia merasa iri pada Hanul yang memiliki keluarga yang sangat menyayanginya. Jungwo kemudian bercerita mengenai ibunya yang merupakan ahli bedah kardiotorak dan ayahnya yang seorang profesor di rumah sakit Universitas Amerika. Hanul terkesima, namun Jungwo pun bercerita sedikit tentang kehidupannya, yang mana ia sempat ditentang oleh orang tua saat memilih jurusan ahli bedah plastik. Jungwo juga bercerita tentang ibunya yang selama ini tak pernah mengkhawatirkannya, dan justru memikirkan mengenai citra ayah dan dirinya sendiri. Keduanya lalu membahas tentang hubungan Jungwo dan Kyungmin, yang sebenarnya Jungwo terkadang memiliki firasat jika Kyungmin bukanlah orang baik. Keesokan harinya Hanul konsul pada psikiater langganan. Pria itu pun berkata jika keadaan Hanul semakin baik yang membuat Hanul merasa bahagia. Jungwo sedang berjalan sembari mengobrol dengan Hanul lewat telepon. Tiba-tiba saja paman Hanul dan Bada mengagetkannya dan mengajaknya berbicara. Jungwo dibawa ke kedai paman dan mereka kemudian bertanya serta menginterogasinya karena saat itu mereka tahu Hanul dan Jungwo sudah resmi berpacaran. Mereka hanya khawatir pada Hanul. Ia pun meminta Jungwo untuk menjaga Hanul dengan baik. Sementara Dayong menemui Hongran yang sedang duduk seorang diri. Hongran berterima kasih atas bantuan Dayong yang kemarin berkunjung ke rumahnya untuk memasang taman permainan. Saat di klinik, Hanul terlihat membawa paket dengan perasaan senang dan memberikannya pada Jungwo. Ada 2 paket di sana. Jungwo lalu membukanya. Satunya berisi sebuah buku tentang pembedahan plastik dan sebuah topi untuk operasi yang bermotif lucu. Seusai operasi, Jungwo mengungkapkan jika ia juga memiliki hadiah untuk Hanul. Hadiahnya tak lain adalah mengajak Hanul berkarya wisata. Jungwo mengajaknya membeli pakaian baru dan duduk di kafe sembari memilih tempat yang akan mereka datangi.
Keesokan harinya, keduanya berangkat menggunakan bus. Mereka pergi ke museum dan Jungwo menyuruh Hanul untuk menganggap keduanya adalah murid SMA. Hanul dan Jungwo bahkan menggunakan seragam agar mendalami peran, berfoto bersama dan bersenang-senang. Saat Hanul lapar, mereka pun berniat memanggang daging. Jungwo berkata akan ada seseorang yang membawanya. Dan benar saja, Hongran serta Dayong muncul dan ikut bergabung dengan mereka. Ketika ditanya mengapa Dayong ikut dengan Hongran, Hongran menjawab jika keduanya membantu satu sama lain sebagai orang tua tunggal. Hal itu pun membuat Hanul dan Jungwo curiga tentang kedekatan keduanya. Saat memanggang daging, Jungwo bertanya bagaimanakah Hongran dan Hanul bisa berteman, mengingat selama ini Hanul adalah anak yang tidak suka memiliki teman. Hongran mengaku sebenarnya dirinya lah yang terus mendekati Hanul karena tertarik dengan gaya Hanul yang tak peduli dengan sekitar. Sementara itu, Dayong dan Jungwo membicarakan mengenai Kyungmin. Ternyata Dayong curiga pada Kyungmin jika ia menggunakan obat-obatan ilegal. Ia pernah melihat Kyungmin membawa obat berjenis serbuk yang terjatuh dari jasnya. Mendengar hal itu pun, Jungwo semakin yakin jika Kyungmin benar menuangkan obat terlarang padanya. Namun ia penasaran motif Kyungmin melakukan hal itu. Sementara di tempat Kyungmin berada, Dr. Kang datang untuk menemuinya. Ia lantas bertanya, apakah tujuan Kyungmin tetap bungkam meskipun sedari awal Kyungmin yang pertama kali menemukan kamera di klinik Jungwo. Keesokan harinya, Jungwo dan Hanul pulang bersama, begitu pula dengan Hongran yang pulang bersama Dayong. Saat di mobil, Hongran terus membicarakan anaknya yang membuat Dayong kurang suka. Dayong lalu bertanya, kapan keduanya akan membahas soal hubungan tanpa sangkut paut anak dan hal lain. Dayong akhirnya jujur jika ia tertarik pada Hongran. Di tempat berbeda, Hanul sedang berkonsultasi di klinik kesehatan mental. Ternyata kondisinya benar-benar membaik. Namun saat dokter menawarinya tentang hobi lewat layar tab, Hanul salah fokus melihat foto Kyungmin ada di sana. Ternyata belum lama ini Kyungmin telah menjadi relawan dan hal itu membuatnya terheran. Untuk apa Kyungmin menyembunyikan hal itu? Hanul memutuskan untuk menghubungi Hongran dan menanyakannya tentang wartawan medis. Hanul menemui wartawan tersebut untuk menanyakan tentang perusahaan farmasi Haesung yang Kyungmin kelola. Ia juga bertanya mengenai obat yang akan segera dirilis oleh perusahaan tersebut dan ingin mengetahui disertasi mengenai obat itu. Setelah pertemuan itu, Hanul segera mencari titik benarnya karena menurut wartawan, sebenarnya perusahaan Haesung bukanlah perusahaan yang jujur. Tiba-tiba Ibu Hanul menghubunginya dan menyebut jika Bada saat ini ada di kantor polisi. Hanul menyusulnya. Ternyata Bada masih penasaran dengan pria yang pernah membuntuti Jungwo di hari pertamanya pindah. Betapa terkejutnya mereka saat melihat Kyungmin telah tertangkap kamera CCTV. Hanul lalu memutuskan untuk menghubungi Kyungmin dan berterus terang tentang rasa penasarannya. Ia ingin mengajak Kyungmin berbicara. Saat menemuinya, Hanul meminta Kyungmin untuk berbicara di tepi jalan saja. Namun karena mobil Kyungmin yang menghalangi lalu lintas, membuat Hanul terpaksa menaiki mobil itu. Di dalam mobil, Hanul membahas tentang rasa penasarannya, mengapa wakil direktur Haesung hadir di sidang kasus Jungwo, dan sangat mustahil disertasi yang tidak ACC lolos pada fase kedua. Tanpa sadar, truk melesat tepat di depan mobil mereka hingga terjadilah kecelakaan. Jungwo sendiri masih kepikiran dengan Hanul dan menanyakan kabar gadis itu kepada ibunya yang sedang membuat pangsit di kedai milik paman. Saat membuat pangsit bersama itulah, tiba-tiba panggilan masuk ke handphone Ibu Hanul. Betapa terkejutnya wanita itu setelah mendengar kabar jika Hanul terlibat kecelakaan mobil dan harus segera dioperasi. Jungwo yang mendengar hal itu pun lekas menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat operasi dilakukan, ibu dan paman serta Jungwo menunggu Hanul dengan harap-harap cemas. Jungwo juga menjelaskan tentang apa yang sedang Hanul alami. Hingga pagi harinya, operasi tersebut baru selesai dan dokter memberi kabar jika operasi itu pun berjalan dengan lancar. Beruntungnya, Hanul tidak mengalami kerusakan jantung. Karena jam besuk sudah usai, Jungwo dan yang lain memutuskan untuk pulang. Ia akan mengemasi barang yang dibutuhkan karena Jungwo juga harus pergi bekerja. Jungwo saat itu mengoperasi seperti jadwal biasanya, meskipun perasaannya tak tenang menunggu kabar mengenai Hanul.
Di rumah sakit, Ibu Hanul tak kuasa menahan air mata saat melihat Hanul terbaring dan tidak membuka mata. Jungwo lalu menyusul ke ruangan Hanul menginap. Ia pun menanyakan pada dokter di sana karena Hanul belum juga siuman. Saat kembali ke klinik, pasien yang ternyata adalah gurunya sangat berterima kasih pada Jungwo karena saat ini dirinya sudah merasa lebih baik setelah Jungwo mengoperasinya. Ia juga sempat bertanya mengapa ia tak melihat Hanul seharian. Jungwo kembali ke rumah sakit dan mendapati kabar jika Hanul telah sadarkan diri. Jungwo tak mengatakan apapun, ia langsung memeluk Hanul sembari mengatakan perasaannya saat ini. Keduanya pun berpelukan di sana, disusul dengan keluarganya yang segera datang untuk melihat kondisi Hanul. Hanul menyuruh mereka untuk beristirahat di rumah saja karena semalaman tetap terjaga. Jungwo lalu mengajak ketiganya untuk pulang, sementara ia yang akan menjaga Hanul. Ia lalu mengajak Hanul untuk berjalan-jalan di taman rumah sakit. Di sana Hanul menebak dan yakin jika Jungwo pasti memiliki banyak pertanyaan untuknya. Hanul berjanji akan menjawabnya jika pikirannya sudah jernih. Jungwo mengungkapkan jika dirinya sangat mencintai Hanul dengan sepenuh hatinya. Tiba-tiba Hongran dan Dayong muncul karena ia ingin mengecek keadaan sahabatnya itu. Keesokan harinya saat sedang menyuapi Hanul dengan mesra, Ibu Hanul dan Bada muncul dan menggoda keduanya. Jungwo segera pamit dari kamar karena ia harus berangkat bekerja. Di kliniknya, Jungwo tampak terkejut karena para staf di sana sudah mengetahui hubungannya dengan Hanul, yang mana Hanul adalah kekasih Jungwo. Dayong akhirnya mengaku jika bukan dirinya lah yang menyebarkan gosip itu. Ternyata mereka menyadari saat mereka melihat interaksi Jungwo dan Hanul dengan tatapan mesra masing-masing. Saat sedang mengobrol itulah tiba-tiba Dr. Kang datang mengunjungi Jungwo. Keduanya pun lalu pergi ke sebuah kafe. Jungwo jujur jika ia sangat terkejut dengan kedatangan Dr. Kang. Jungwo berterima kasih pada Dr. Kang, yang mana saat itu Dr. Kang juga menyebut jika sebenarnya masih ada hal yang belum Jungwo ketahui. Karena sebenarnya kamera yang ia letakkan di klinik berjumlah 7 buah, namun yang ditemukan polisi hanyalah 6. Jungwo segera bertanya, kemanakah kamera yang satunya? Karena seharusnya kamera itu ada di tangan polisi. Hal itu pun memicu kecurigaan Dr. Kang yang berarti ada yang bersalah dalam kasus ini. Ia merasa Kyung Min mengetahui tentang kecelakaan kerja medis yang berujung pada kasus malpraktik yang dialami Jungwo. Jungwo lalu pergi ke kantor polisi untuk memastikannya, dan benar saja Kyung Min tertangkap kamera CCTV dan ia adalah salah satu orang yang pernah membuntutinya. Detektif menyebut jika Hanul berperan besar dalam kasusnya karena detektif berkata mengenai bagaimana Hanul yang mengetahui soal perusahaan Haesung yang akan memanipulasi saham dengan disertasi palsu. Ia juga menduga jika geng Makau terlibat dalam hal ini. Jungwo mendengar rekaman kejadian saat Hanul berada di mobil bersama Kyung Min dan hal itu pun membuatnya tak tahan untuk meneteskan air mata. Jungwo kembali ke rumah sakit dan menemui Hanul. Ia sedikit kecewa setelah mengetahui karena dirinya lah Hanul menemui Kyung Min di hari yang naas. Hanul lalu meminta maaf karena telah membahayakan dirinya sendiri. Namun jika waktu bisa diputar, ia juga tak akan memberitahukan hal itu pada Jungwo. Jungwo segera menenangkan Hanul dan memeluknya. Setelah tenang, Hanul mengungkapkan sesuatu jika ia mendengar ucapan Kyung Min sebelum dirinya kehilangan kesadaran. Kyung Min berkata jika Jungwo memang tidak bersalah, namun ada suatu hal di masa lalu yang membuatnya sangat membenci Jungwo. Saat itu Kyung Min pernah menjadi guru les Jungwo. Ia pernah menerima telepon jika ayahnya mabuk di sebuah bar dan harus segera dijemput. Namun ibu Jungwo terus melarang Kyung Min untuk pergi. Hingga keesokan harinya, ayah Kyung Min meninggal dunia akibat mabuk dan overdosis. Diceritakan ayah Kyung Min mengalami kecelakaan dan tewas di tempat setelah menabrak pembatas jalan. Sejak saat itu, Kyung Min berharap keluarga Jungwo hidup menderita. Setelah mendengar pengakuan itu, Jungwo pergi ke ruangan Kyung Min dan terlihat sangat emosi karena Kyung Min tidak membantunya saat kliniknya akan disita. Sementara itu di lain sisi, Hongran tengah makan berdua bersama Dayong. Ia langsung bercerita sedikit tentang kisah pernikahannya yang gagal.
Keduanya berkenalan saat magang di rumah sakit. Pria itu pun melamar Hongran, lalu mereka mendaftarkan pernikahannya begitu saja. Awalnya hubungan rumah tangga berjalan dengan harmonis. Namun seiring berjalannya waktu, suami Hongran sering terlambat pulang dan diketahui berselingkuh dengan pegawainya sendiri. Saat akan pulang, payung milik Hongran sepertinya hilang dan akhirnya Dayong menawarinya untuk berbagi payung. Keesokan harinya, berita tentang seorang dokter yang terlibat dalam kasus Jungwo mulai tersebar. Berita itu berisi tentang seorang dokter yang terlibat dalam kasus Jungwo yang bahkan menyuplai obat dari geng Makau. Selain itu, tersangka menyuap rumah sakit universitas dengan jumlah yang besar. Namun tersangka telah tewas dalam kecelakaan mobil 3 minggu yang lalu. Sementara itu, Hanul ditawari oleh mantan atasannya di rumah sakit untuk bekerja sebagai profesor karena Hanul telah membantu mereka mengungkap korupsi di rumah sakit tersebut. Namun Hanul berkata jika dirinya masih memikirkannya. Jungwo tampak di kantor polisi setelah dihubungi oleh ibunya. Ia pun bertanya apakah ibunya mengetahui jika Kyung Min pernah minta izin sebelum Jungwo melakukan tes kedokteran. Karena saat itu, Kyung Min sedang dalam berkabung atas kematian ayahnya. Ibu Junwo membenarkan hal tersebut, namun ia tak memberitahukannya lebih lanjut karena tak ingin membuat anaknya terganggu saat mengikuti ujian itu. Ibu Jungwo juga berkata ia akan mengunjungi Jungwo dalam waktu dekat, namun Jungwo menutup panggilan itu dengan alasan sangat sibuk. Keesokan harinya Jungwo mengikuti keluarga Hanul berkunjung ke daerah Busan. Saat di perjalanan, Ibu Hanul sangat antusias dan menyiapkan banyak makanan. Malangnya, mobil yang mereka tumpangi mengalami pecah ban dan harus menunggu tukang selama 2 jam. Setelah diperbaiki, Jungwo dan keluarga Hanul mendatangi makam ayahnya. Di malam harinya, keluarga Hanul minum dan makan di sebuah kedai. Jungwo berkata jika ia tak menyangka kunjungan mereka akan sangat menyenangkan. Ibu Hanul menyebut jika mereka sebenarnya merindukan sosok sang ayah dan hanya mengingat kenangan manis mereka. Saat sedang duduk bersama Ibu Hanul sembari makan es krim, mereka membahas mengenai kondisi Jungwo saat ini. Karena terlihat Jungwo terus saja memikirkan kebaikan Kyung Min, karena hanya Kyung Min lah yang datang ke wisudanya. Ibu Hanul menenangkan Jungwo yang saat itu sedang menangis. Ia lalu menyuruh Jungwo untuk menunggu hingga kenangan itu tidak menjadi hal yang menyakitkan. Setelah mengobrol dengan Ibu Hanul, Jungwo menghampiri kekasihnya. Ternyata Hanul mengetahui alasan Jungwo ikut ke Busan yang tak lain adalah demi menghindari orang tuanya yang ada di Seoul. Jungwo berkata ia tak akan membenci orang tuanya dan akan selalu mengikuti kata hati. Ia berharap seiring berjalannya waktu, dirinya akan baik-baik saja. Jungwo juga berharap Hanul akan menerima tawaran menjadi profesor. Keduanya pun saling berpelukan, yang mana Jungwo juga memberikan selamat pada sang kekasih. Di malam itu keduanya bahagia sembari melihat kembang api yang indah. Di lain tempat, Hongran dan Dayong serta anaknya bersenang-senang di sauna seperti keluarga yang bahagia. Tampaknya Hongran dan Dayong semakin dekat dan berencana menjalin hubungan serius. Keesokan harinya, para staf minum bersama untuk merayakan gelar yang baru saja Hanul peroleh. Mereka turut senang karena Hanul naik jabatan. Setibanya di rumah, Jungwo sedikit bersedih karena keduanya pasti tak akan sering bertemu. Mengingat saat ini Hanul semakin sibuk sebagai profesor. Hanul menenangkan kekasihnya. Ia berjanji tak akan bekerja sekeras dulu dan akan menjaga dirinya dengan baik. Mendengar hal itu pun Jungwo merasa lega. Ia meminta Hanul untuk menepati janjinya. Keduanya kemudian bercanda dan berfoto ria, yang mana Jungwo akan menjadikan foto tersebut sebagai foto di profil handphonenya. Keesokan harinya, Hanul terlihat sedang menata buku di ruangan kerjanya yang baru. Hari-harinya berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Sementara Jungwo semakin mahir membuat pangsit karena sering mempelajarinya. Dirinya cukup bosan dan memutuskan untuk menunggu Hanul sembari membuat menu tersebut. Saat itu Jungwo kepikiran ketika Hanul mengabarkan ada hal darurat yang membuatnya terlambat pulang. Jungwo terus menunggunya sembari belajar, meraut pensil dan membersihkan kulkasnya. Hingga akhirnya ia ketiduran karena terlalu lelah. Keesokan harinya Jungwo keluar dari rumah dan mendapati bingkisan yang juga sebuah catatan dari Hanul yang berisi jika Hanul sangat merindukannya dan ingin minum kopi bersama.
Saat bekerja di klinik, Jungwo bercerita pada Dayong mengenai uang kompensasi yang dikembalikan oleh pihak penggugat. Saat mengetahui jumlah uang tersebut, Dayong bersemangat menyuruh Jungwo untuk menghamburkannya. Ternyata Jungwo sudah memiliki rencana lain untuk uang tersebut. Ia ingin membuat dirinya dan Hanul bisa terus bersama. Jungwo lantas mendatangi ruangan Hanul karena sangat merindukannya. Ia juga ingin memberitahukan suatu hal yang bisa membuat mereka terus bersama. Mendengar hal itu pun Hanul sangat gugup. Ternyata Jungwo menunjukkan sebuah foto anak perempuan yang menderita hipoplasmia dan membutuhkan operasi segera. Namun kliniknya tak cocok untuk menjalankan operasi itu. Oleh karenanya Jungwo menghubungi seorang dokter yang ada di rumah sakit lain. Awalnya Jungwo hanya akan membiayai dan melakukan pemeriksaan, namun karena adanya Hanul, ia ingin melakukan hal berarti bersama. Keesokan harinya Jungwo melakukan presentasi tentang kasus tersebut dan apa yang harus mereka lakukan. Di malam harinya, Hanul yang sedang bersama Jungwo mengungkapkan jika dirinya cukup terkesan dengan sikap Jungwo hari ini. Jungwo berkata tak mudah mendapatkan kembali uang tersebut dan akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Jungwo kemudian mengejar Hanul karena fotonya saat di Busan dijadikan profil olehnya. Hingga keduanya pun bertatapan dan Hanul mencium pipi Jungwo. Tanpa Hanul ketahui, Jungwo telah menyimpan cincin yang akan ia berikan pada Hanul. Jungwo dibuat bimbang bagaimana ia memberikan cincin pada Hanul. Saat sedang mempraktekannya, cincin tersebut jatuh ke kolong sofa yang membuat Hanul ikut mencari dan justru menemukan kecoa. Keesokan harinya, Jungwo curhat pada Dayong akan hal tersebut karena ia memang kurang pengalaman dalam urusan percintaan. Dayong memberi nasihat jika Jungwo terlalu awal untuk memberi Hanul sebuah cincin. Karenanya, Jungwo membeli sebuah gelang sebagai penggantinya. Ketika sedang berjalan, Bada menghampiri Jungwo dan mengajaknya untuk makan tteokbokki bersama. Dari situlah Jungwo mengetahui jika Hanul tidak terlalu menyukai gelang. Segera Jungwo kembali ke toko perhiasan dan mencari sebuah kalung. Keesokan harinya Hanul menghampiri Jungwo sebelum bekerja. Keduanya pun terlihat minum kopi bersama. Jungwo tiba-tiba mendapatkan pesan dari Bada yang membuatnya terheran karena Bada mengaku mencintainya. Hanul pun bercerita jika Bada sepertinya mengetahui sebuah artikel yang tersebar mengenai uang kompensasi yang Jungwo dapatkan kembali. Hanul sangat kesal karena Bada terus saja mengganggu kekasihnya. Namun Jungwo hanya tersenyum dan berkata jika ia akan baik-baik saja selama Hanul ada di sisinya. Jungwo kemudian memberitahukan jika ia sudah membuat kumpulan kasus yang Hanul butuhkan. Jungwo juga mengaku ia memiliki sebuah hadiah untuk Hanul, namun Bada datang dan membuat keduanya terkejut. Ternyata Bada membawa sarapan untuk Jungwo. Hanul mengetahui adiknya bersikap baik karena Jungwo sedang memiliki banyak uang. Ia pun lekas menyeret adiknya untuk keluar dari kamar. Saat di klinik, Hanul membahas tentang artikel yang akan diterbitkan oleh rumah sakit mengenai Jungwo dan Hanul yang mengoperasi karena bentuk promosi. Hanul membantah hal itu karena ia dan Jungwo mengoperasi pasien bukan untuk tujuan tersebut dan hanya ingin membantu. Di malam harinya Hongran dan Hanul minum bersama. Hongran sedikit kesal setelah Dayong menyatakan perasaan cinta padanya. Namun Dayong justru terlihat dekat dengan seorang perawat dan ada kejadian yang membuatnya sedikit cemburu. Di malam itu Jungwo memiliki firasat yang buruk. Dan benar saja ia melihat Hanul dan Hongran sedang dalam keadaan mabuk berat. Ia lalu menghubungi Dayong untuk menjemput keduanya. Hongran digendong oleh Dayong, begitu pula dengan Hanul yang dibawa pulang Jungwo hingga ke kamarnya. Keesokan harinya saat Jungwo akan berangkat bekerja, tim humas rumah sakit menghubunginya dan meminta Jungwo untuk menolak jika pasiennya akan dipotret atau diwawancara. Keesokan harinya Jungwo terlihat memeriksa kondisi anak yang akan mereka operasi. Hanul juga menggambar pola untuk mempermudah menganalisanya. Singkat cerita, operasi itu pun dimulai. Di tengah jalannya operasi, salah satu dokter membuat kesalahan yang menyebabkan perdarahan. Jungwo segera mengambil alih dan ternyata pasien tersebut diketahui memiliki komplikasi. Jungwo berusaha memperbaikinya, namun tiba-tiba saturasi pasien menurun yang membuat Hanul sangat panik. Dokter jantung pun segera datang, mereka pun berunding dan kebingungan karena pasien awalnya tidak terdeteksi memiliki komplikasi.
Namun mereka tetap melanjutkan operasi dan menunjukkan yang terbaik. Beberapa jam kemudian operasi berjalan lancar. Operasi kedua pun akan dilakukan 6 bulan lagi. Para dokter sangat puas dan bahagia dengan kinerja keras masing-masing. Di malam harinya, Jungwoo mengunjungi kedai temannya dulu. Teman-temannya terharu karena Jungwoo mau memaafkannya. Mereka pun kemudian minum bersama. Mereka menanyakan hubungan Jungwoo dan Hanul. Rupanya mereka tak percaya jika Jungwoo akan memacari gadis seperti Hanul. Tanpa mereka ketahui, Hanul ternyata ada di sana. Hanul menyapa dengan ramah yang membuat mereka canggung dan malu. Jungwoo berkata jika ia sengaja mengajak Hanul karena keduanya kini berpacaran. Teman-temannya pun sangat terkejut karena dulunya mereka adalah musuh. Di lain tempat, Doyoung nampak sedang merangkai kata-kata maaf untuk Hongran. Namun pesan dari putrinya cukup mengganggunya. Alhasil pesan itu pun terkirim pada putrinya sendiri. Mengira akan marah, anak Doyoung justru memberikan saran agar ayahnya bisa kencan dengan lancar. Hal itu pun membuat Doyoung menangis karena ia kini mendapatkan lampu hijau dari anaknya. Di suatu tempat, Hongran sedang menunggu Doyoung datang menjemput. Doyoung tersenyum saat melihat wanita yang ia cintai. Ia berlari dan secara spontan mencium Hongran. Doyoung mengungkapkan perasaannya saat itu juga yang membuat Hongran tersipu malu. Keduanya pun resmi menjadi sepasang kekasih dan berpelukan dengan mesra. Di lain tempat, Jungwoo sedang bersama Hanul. Keduanya mengobrol dan saat itu Jungwoo berkata jika dirinya sangat kesepian. Hanul refleks menawarkan Jungwoo untuk menjadi bagian dari keluarganya. Hal itu pun membuat Jungwoo terkejut seolah Hanul ingin menjalin hubungan yang lebih serius. Hanul berniat mencari plester dan membuka laci yang ada di kamar Jungwoo. Alhasil perhiasan yang Jungwoo beli pun akhirnya ia ketahui. Jungwoo jujur dan akhirnya memberikan Hanul tanda cinta. Ia memasangkan perhiasan itu pada Hanul dan memasangkan sebuah cincin di jari manisnya. Keduanya bertatapan dengan mesra dan berciuman. Beberapa hari kemudian Jungwoo sangat bahagia karena Hanul akan menjawab lamarannya tempo hari. Sayangnya Jungwoo justru harus menghadapi kenyataan jika Hanul saat itu mendapatkan tugas ke luar negeri selama 6 bulan. Meskipun keberatan, namun Jungwoo bersikap baik-baik saja. Ia tak boleh egois karena sebelumnya juga sudah sepakat akan selalu mendukung karir Hanul. Setibanya di rumah, Jungwoo terlihat frustasi karena sebenarnya ia tak ingin berpisah dengan Hanul. Baginya, 1 hari pun terasa sangat berat apalagi 6 bulan. Pada akhirnya Jungwoo merencanakan banyak hal yang akan ia lakukan bersama Hanul sebelum Hanul berangkat ke Amerika. Ia bahkan mengajak keluarga Hanul untuk mengadakan acara perpisahan di rooftop rumah mereka. Ibu dan paman Hanul bahkan menyiapkan bekal uang dan bantal khusus untuk Hanul. Begitu juga dengan Bada yang menyiapkan sebuah kue. Di luar dugaan, di malam itu juga Hanul mendapatkan kabar dari atasannya jika keberangkatannya dibatalkan. Hal itu pun membuat Jungwoo sangat lega karena ia dan Hanul tak akan lagi berpisah. Tak hanya Hanul yang kembali menemukan semangat baru, Bada juga kini tekun mempelajari menu makanan di kedai milik pamannya. Ia bahkan mendapatkan gaji selama 1 bulan full dari pamannya. Bada langsung mengajak Hanul makan daging dan membelikan hadiah dompet pada ibunya. Ibunya sangat bangga dengan pencapaian Bada karena baru kali ini ia terlihat antusias dengan apa yang ia lakukan. Doyoung sengaja memberhentikan Jungwoo dari kliniknya. Ia yakin kini Jungwoo sudah siap membuka kliniknya yang baru. Beberapa waktu kemudian, Jungwoo sukses membuka kliniknya yang lebih besar bahkan dari yang pernah ia miliki sebelumnya. Jungwoo juga membeli mobil sport mewah dan mendapatkan kembali masa kejayaannya. Hubungan percintaan Doyoung dan Hongran juga tak kalah romantis. Hongran saat itu mengungkapkan alasan mengapa ia mau menjadi kekasih Doyoung, yang tak lain karena pribadi Doyoung yang baik dan tulus terhadap semua orang. Kebahagiaan Doyoung pun semakin lengkap karena anak sematawayangnya selalu mendukungnya untuk membuat channel YouTube. Begitu juga dengan anak Hongran yang sudah dekat dengan Doyoung. Untuk pertama kalinya, Hanul memberanikan diri untuk mengungkapkan kekecewaan dan kekesalan pada atasan karena pembatalan keberangkatannya yang secara tiba-tiba.
Mulai saat ini, ia akan angkat bicara jika mengalami sakit hati atau tersinggung dengan perlakuan atau ucapan atasannya itu. Ternyata dengan cara itulah Hanul bisa lebih mudah melupakan masalah yang membuatnya lebih tenang. Perlahan Hanul bisa mengatasi sakit hati dan kekecewaan jika memang ada jalan hidupnya yang tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Saat mengunjungi klinik kesehatan jiwa, Hanul kembali melakukan tes lanjutan yang diberikan psikiater. Hasilnya pun membuat psikiater sangat bangga karena kali ini Hanul benar-benar pulih dan tak perlu lagi mengunjunginya. Hanul lalu mendatangi klinik Jungwoo dan mengucapkan selamat atas keberhasilannya. Keduanya lalu menghabiskan waktu untuk melihat fajar di Laut Timur. Di sana Hanul menerima lamaran Jungwoo dan berencana untuk segera menikah.